bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan baik, senada dengan penjelasan dari Pak Misdan tadi, pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas Bapak Ibu mengenai mekanisme penanganan siswa bermasalah. Ini hanya sebagai pengantar saja bahwa satu masalah itu menjadi satu panggilan kolaboratif bagi kita semua. Ini ada sebuah paparan data di mana angka anak putus sekolah di Kabupaten Situbondo itu jumlahnya 5.828 anak, dan penyumbang tertingginya ada di Kecamatan Banyutubi, tertinggi. Ini data diambil dari artikel Situbondo.go.id atau dari Pemkab sendiri. Nah, kemudian ini data di kita antara Juli sampai Oktober, ini persenannya. Ini yang kelas 11 saja, kelas 11 dan 10 jumlahnya kurang lebih 220. Yang pindah dan berhenti itu sekitar 10 orang yang sudah terdata atau yang sudah membuat surat. Itu artinya kurang lebih 4,54% siswa dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan itu kita berkurang kurang lebih 4,54%. Nah, dari situ itu tentu menjadi concern utama bagi kita agar hal ini tidak terjadi atau sebisa mungkin itu kita kurangi. Bisa kita lakukan di sekolah sejauh ini Bapak Ibu sudah banyak melakukan hal, saya rasa. Kami selalu mendampingi, saya, Pak Misdan, dan kawan-kawan yang lain selalu mendampingi bersama Bapak Ibu, wali kelas semua untuk menyelesaikan permasalahan siswa, meskipun memang akan selalu ada saja siswa yang akhirnya ada di angka ini. Sejauh ini kita sudah melakukan visit, kita sudah selalu melakukan kolaborasi dengan orang tua, komunikasi, tapi mungkin kita masih perlu lagi memaksimalkan peran orang tua. Tujuan dari kolaborasi ini ada supaya ada kesetaraan antara akses pendidikan bagi siswa yang tertinggal itu dengan siswa yang lain. Bapak Ibu wali kelas mungkin kadang-kadang merasa seperti ini, ada anak-anak kita yang tertinggal, kok sepertinya dia selalu dispesialkan. Tetapi yang memang itu tujuannya kolaborasi. Ketika anak itu memang tertinggal di kelasnya, entah karena kesulitan pembelajaran, jarang masuk, sehingga kita harus memberikan pendampingan ekstra kepada mereka. Apabila kita semua bergandeng tangan Bapak Ibu, maka akan terjalin kolaborasi yang efektif, di mana kita semua pihak, seluruh pihak mengintegrasikan sumber daya atau kemampuan yang kita miliki sesuai keahlian kita untuk bisa menciptakan lingkungan yang mendukung terhadap perkembangan siswa kita atau murid kita. Nah, ini adalah strategi pelibatan orang tua. Selama ini yang kita lakukan, yang kita maksimalkan di sekolah. Tetapi yang kurang adalah belum adanya dukungan dari pihak orang tua. Nah, sehingga ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Ini ada batasan-batasannya Bapak Ibu, ada yang tier 1, tier 2, tier 3. Nah, ini ada beberapa. Untuk tier 1 ini yang sudah kita lakukan. Contohnya mengundang orang tua dalam kegiatan sekolah. Sudah pernah kita lakukan sekali setelah MPLS. Nah, kemudian setelah itu kita perlu menyediakan komunikasi rutin seperti newsletter atau update program. Nah, salah satunya yang kita punya adalah grup paguyuban. Mari sekarang kita cek bersama, Bapak Ibu, kita semua ya, ini tugas kita semua, bukan hanya wali kelas saja, tetapi tugas kita semua, kita cek sama-sama di grup paguyuban, jumlah anggotanya apakah sudah lengkap antara yang seharusnya wali muridnya, misal sejumlah 21 yang tergabung di grup tersebut sudah sejumlah berapa, dan kita sudah berkomunikasi dengan beliau ini sudah berapa kali setidaknya. Minimal Bapak Ibu, meskipun anak itu tidak bermasalah, setidaknya sekali saja kita komunikasi dengan orang tua. Tuh, perlunya pertemuan dengan guru, mengikuti kelas orang tua. Jadi kalau di sekolah-sekolah lain itu sudah terlaksana Bapak Ibu, ada kelas parenting. Nah, sehingga ini menjadi catatan mengapa
selama ini kita seperti kerja sendiri, dalam arti dalam memotivasi siswa. Rasanya kita hanya dari sekolah saja, orang tua pada umumnya pasif. Karena kalau saya lihat, selain siswanya yang perlu pendidikan, orang tuanya juga butuh kelas parenting. Nah, sehingga kita setidaknya bisa memaksimalkan berupa guyuban. Kita sering komunikasi atau sesekali kita kirim beberapa, ini tadi disebutkan ada tips nih, memberikan panduan atau pelatihan singkat strategi pendukung di rumah. Jadi bukan hanya sekolah atau gurunya saja yang memberikan pendampingan pada siswa, tetapi orang tuanya juga. Itu saja. Nah ini alur penanganan masalah ini ada 2 contohnya yang sempat saya adaptasi ke sekolah kita. Yang pertama ini berdasarkan alurnya MSS tadi. Diawali dari masalah murid, kemudian masalahnya kategorinya apa? Universal kah? Atau yang perlu pengarahan kah? Atau yang intensif? Kita lihat dulu. Nah, kemudian apabila masalah tersebut kategorinya ringan, maka masalah tersebut diarahkan ke wali kelas dan guru BK-nya. Kemudian apabila permasalahan tersebut sekiranya memerlukan pendampingan dari pihak lain atau perlu diketahui oleh orang tua karena sudah terjadi atau berulang, maka tahapannya di sini. Wali kelas, guru BK, dan guru atau pihak lain yang perlu atau ikut memberikan intervensi. Contohnya, untuk yang pertama, untuk guru mapel, misal siswa memiliki 3 mapel yang masih belum mengikuti ujian. Nah, dari sini kita hubungkan ke siapa? Ke guru mapel dan juga waka. Wakanya di sini siapa? Waka kurikulum, karena berkaitan tentang proses pembelajaran. Nah, sedangkan kalau misal masalahnya di sini tentang masalah pacaran atau masalah-masalah pelanggaran tata tertib, kolaborasinya walas, guru BK, dan waka kesiswaan yang ada tatip di situ. Atau permasalahan lain yang tadi sempat disinggung oleh Pak Misdan, misal perihal siswa yang PKL, ya komunikasi dengan pembina PKL. Tetapi jangan lupakan orang tua di situ. Kalau sudah masuk ke tahap 2, itu artinya perlu juga pendampingan dari orang tua. Nah, ini yang seringkali jangan sampai terlewatkan pendampingannya dari orang tua. Nah, kemudian Bapak Ibu, tahap yang ketiga adalah tahap intensif, di mana yang tadi kalau bisa terjadi penggunaan narkoba, kemudian habis itu anaknya mengalami gangguan saraf dan sebagainya, kita tidak bisa sendiri, sehingga kita memerlukan pihak lain untuk bekerja sama. Nah, ini mendengar dari Bapak Ibu mengenai masalah siswa, nama siswanya, kemudian kondisi masalahnya apa, untuk kita kategorikan. Itu kategorinya masuk di tier 1, 2, atau 3. Lebih dahulu kemarin kan kami sudah sampaikan bahwa Bapak Ibu silakan mencatat nama siswanya dan deskripsi masalahnya apa supaya saat ini bisa kita pecahkan. Jadi untuk 11 APHP ini yang bermasalah ada 2 siswa, kebetulan laki-laki semua. Murid mandiri dan kuat. Jadi kadang ketika saya ngobrol dengan saya tanya berdua, jawabannya itu pakai umur. Jadi mungkin dari Bapak Ibu guru yang punya pemahaman psikologis lebih dari saya, dan nanti saya butuh sharingnya untuk menangani pada ini seperti apa. Karena keterbatasan waktu dan juga setelah ini akan diadakan rapat dinas buat pembahasan mengenai mekanisme penanganan masalah. Nanti untuk wali kelas yang lain, nanti tolong kirim japri saja ke saya untuk saya masukkan ke situ. Kemudian setelah itu nanti kita secara pribadi, maksudnya antara beberapa pihak yang terlibat, nanti kita akan bahas
bersama. Nanti mungkin ketika di kelas 11 APHP mungkin ada saya, Pak Misdan atau pihak-pihak lain yang nanti bisa terlibat dalam kegiatan tersebut. Begitu ya. Membangun kolaborasi dan menata situasi. Membangun kolaborasi tidak hanya bekerja sama, kita sedang membangun kepercayaan, sinergi, dan masa depan gemilang.